Hai, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 4. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung khidmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian, ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Mari kita baca bersama-sama naskah Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Apakah kalian tahu apa cerita di balik Sumpah Pemuda? Pada zaman dulu, sebelum Indonesia merdeka, Indonesia dijajah oleh negara Belanda dan sekutunya. Negara Indonesia diganggu oleh mereka. Maka berkumpullah para pemuda-pemuda yang luar biasa untuk membentuk sebuah kelompok dan berjuang bersama demi Indonesia merdeka. Maka sudah seharusnya kalian semua sebagai penerus bangsa untuk tetap rajin belajar dan terus berbuat kebaikan untuk membangun Indonesia lebih maju. Selanjutnya, ayo berlatih. Pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Nomor 1. Tanah air. Manakah kata yang artinya sama dengan tanah air? Apakah tanah kelahiran? Oh yeah. Ya, tanah kelahiran. Nomor 2. Bangsa. Manakah kata yang artinya sama dengan bangsa? Apakah musuh? Oh no. Apakah masyarakat? Oh yeah. Ya, masyarakat. Nomor 3. Sumpah. Manakah kata yang artinya sama dengan sumpah? Apakah ikrar? Oh yeah. Ya, ikrar. Nomor 4. Khidmat. Manakah kata yang artinya sama dengan khidmat? Apakah ribut? Oh no. Apakah kusyuk? Oh yeah. Ya, kusyuk. Nomor 5. Bersatu. Manakah kata yang artinya sama dengan bersatu? Apakah berkelompok? Oh yeah. Ya, berkelompok. Selanjutnya, mari kita baca teks berikut ini. Mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Siti berasal dari Jawa. Beni berasal dari Sumatera Utara. Dayu berasal dari Bali. Leni berasal dari Kalimantan.
Edo berasal dari Papua. Sekarang, ayo berlatih. Pasangkan nama-nama siswa berikut sesuai dengan sukunya. Dayu. Dayu berasal dari Bali. Maka nama suku Dayu adalah suku Bali. Edo. Edo berasal dari Papua. Maka nama suku Edo adalah Papua. Beni. Beni berasal dari Sumatera Utara. Maka nama suku Beni adalah suku Batak. Siti. Siti berasal dari Jawa. Maka nama suku Siti adalah suku Jawa. Sekarang tuliskan suku atau daerah asal 10 temanmu. Tuliskan pada tabel berikut ini. Ingat, walaupun kita berbeda suku atau bahasa, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Kita harus bersatu. Kita teruskan semangat para pahlawan kita yang dulu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Mari kita laksanakan isi dari naskah Sumpah Pemuda. Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Merdeka! Selanjutnya, ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu bagaimana sebaiknya sikapmu kepada teman yang berbeda suku atau daerah asal dalam kelompok. Sikap yang sebaiknya dilakukan adalah menghormati dan menghargai perbedaan suku atau daerah asal, serta tetap hidup rukun dan selalu bersatu. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan pemberian sumbangan. Selain barang, ternyata ada yang memberikan uang. Uang tersebut dalam berbagai pecahan. Sekarang, ayo berlatih. Tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Nomor 1. Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Mari kita tuliskan beberapa pecahan uang yang nilainya Rp4.000. Misalnya, 1 lembar 2.000-an dan 2 lembar 1.000-an. 4 keping 500-an dan 2 lembar 1.000-an. 1 keping 1.000-an dan 6 keping 500-an. Nomor 2. Dayu membeli buku gambar seharga Rp3.000. Mari kita tuliskan beberapa pecahan uang yang nilainya Rp3.000. Misalnya, 4 keping 500-an dan 5 keping 200-an. 1 lembar 1.000-an dan 4 keping 500-an. 1 lembar 2.000-an dan 10 keping 100-an. Nomor 3. Beni membeli krayon seharga Rp5.000. Mari kita tuliskan beberapa pecahan uang yang nilainya Rp5.000. Misalnya, 2 lembar 2.000-an dan 2 keping 500-an. 3 lembar 1.000-an dan 4 keping 500-an. 6 keping 500-an dan 10 keping 200-an. Nomor 4. Edo membeli buku tulis seharga Rp2.000. Mari kita tuliskan beberapa pecahan uang yang nilainya Rp2.000. Misalnya, 1 lembar 1.000-an dan 5 keping 200-an. 5 keping 200-an
dan 10 keping 100-an. 2 keping 500-an dan 10 keping 100-an. Selain beberapa contoh tersebut, kalian bisa menuliskan pecahan-pecahan yang lain, asalkan nilainya sesuai. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya.